Ya, apa kemudian resiko dan kekhawatiran jika tiga terdakwa ini dihadirkan secara langsung di persidangan? Kita akan langsung bahas. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi Mbak Gina, Mas Bayu. Mas Bayu, Mbak Gina, Pak Edwin. Ya, selamat pagi, salam sehat. Sebelum saya ke Prof. Hipnu, saya mau ke Pak Edwin dulu. Pak Edwin, setelah kemarin sidang berakhir, apa yang kemudian sempat disampaikan oleh Richard Eliezer kepada LPSK? Ya, kebetulan saya tidak bersama dia ya, dalam proses persidangan di pengadilan kemarin. Tetapi memang kami sejak awal memang berharap proses pemeriksaan terhadap Baradae ini dilakukan secara terpisah. Hal ini tentu penting untuk supaya hakim juga bisa mendapatkan keterangan-keterangan atau pertanyaan-pertanyaan dari Baradae, karena pada posisi dia kan yang mengetahui langsung peristiwa ya. Jadi harapan kami memang Baradae dapat diuji secara konsistensinya ya oleh hakim jaksa untuk bisa membuat lebih terang peristiwa ini seperti apa. Nah, kalau penggabungan ini kan kemudian membuat kesempatan dari Baradae maupun pengacaranya mengeksplorasi pertanyaan kepada para saksi terkait dengan peristiwa ini menjadi berkurang. Secara teknis saja kemarin informasi yang saya peroleh masing-masing dari terdakwa itu atau kuasa hukumnya dibatasi jumlah pertanyaannya. Dan itu kan ini masih menyangkut soal beban teknis pembuktian. Beban teknis pembuktian menurut saya karena saksi yang dihadirkan mungkin akan sangat banyak. Sementara pengadilan juga atau hakim mungkin mempertimbangkan soal waktu. Nah, namun pertimbangan soal teknis pembuktian dengan saksi yang begitu banyak dari soal waktu itu jangan sampai kemudian juga mengurangi makna upaya mengungkapkan kebenaran. Dan di sisi lain, sebenarnya menurut kami pengadilan atau majelis hakim mungkin juga belum terbiasa dengan soal justice collaborator ya, karena lebih biasa dikenal kan saksi mahkota. Mungkin Prof. Hipnu juga bisa menjelaskan soal itu. Ya, Pak Edwin, apakah salah satu pertimbangan yang disampaikan LPSK tadi kan soal keterbatasan pertanyaan gitu ya? Nah, apakah ini menjadi dasar paling utama atau mungkin karena ada relasi, ada hubungan emosional antara Baradae, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang bisa mempengaruhi fakta-fakta persidangan? Secara psikologis gitu ya? Ya, gini, kalau di dalam undang-undang, saya ingin jelaskan dalam undang-undang itu di pasal 10A, Undang-Undang 31/2014, ada yang disebut penanganan secara khusus buat justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Dari pemisahan penahanan, pemisahan pemberkasan hingga bisa memberikan keterangan tanpa hadir dari persidangan. Nah, pemisahan pemberkasan itu salah satu menurut kami pemaknaannya termasuk pemeriksaan yang terpisah gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dokumen dakwaan yang terpisah masing-masing, tetapi juga pemeriksaan kepada terdakwa juga terpisah. Nah, menurut kami hal yang mungkin jadi mengkhawatirkan ya apabila kemudian penggabungan perkara itu, penggabungan pemeriksaan terdakwa ini ya melibatkan saksi-saksi yang secara langsung menjadi bagian dari peristiwa atau kemudian saksi-saksi yang punya hubungan tertentu, hubungan kerja ya segala macam dengan para terdakwa gitu. Terutama aktor sebagai pelaku utama ya. Artinya jangan sampai kemudian ada upaya untuk menggiring bahwa kesalahan itu hanya ada pada salah satu terdakwa saja. Upaya untuk menggiring itu menurut saya harusnya dihindari juga gitu. Oke, baik. Kita tangkap poinnya Pak Edwin. Saya mau ke Prof. Hipnu kalau gitu. Prof. Hipnu, melihat persidangan yang berjalan kemarin, penggabungan sidang ini apakah sudah sesuai dengan perlakuan terhadap seorang terdakwa dengan status justice kolaborator atau seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak Gina. Saya ke belakang sebentar ya, bahwa kasus JC terhadap tindak pidana umum kayaknya baru kali ini. Mohon kalau saya dikoreksi. Yang selama ini JC timbul itu adalah kasus korupsi, narkotika, perdagangan orang. Nah,
Itu yang terjadi. Teroris demikian juga. Jadi kejahatan-kejahatan khusus lah. Muncul sekarang adalah terhadap tindak pidana umum. Adalah kasus pembunuhan berencana. Saya memang mempelajari kemarin, Pak Edwin, dari ketentuan-ketentuan yang ada memang tidak ada ketentuan yang tegas terhadap bagaimana persidangan dipisahkan. Memang diksinya adalah pemeriksaan dipisahkan. Nah itu, pemeriksaan dipisahkan itu diantara dimaknai adalah pemeriksaan di dalam pemeriksaan pra-adjudikasi. Rupanya di adjudikasi tidak. Nah, oleh karena itu, kedepannya tampaknya kalau memang seperti ini menjadikan suatu kekhawatiran karena namanya GC itu suatu risiko yang ditanggung jawab besar, baik keamanannya, kemudian keluarga dan sebagainya, ini perlu perlindungan. Dalam perlindungan cukup, tapi konsep pemberkasan perlu diperjelas. Kaitannya karena pemberkasan itu kayaknya dimaknai di dalam pra-adjudikasi. Nah, sekarang bagaimana di adjudikasi? Nah, disinilah ke depan mungkin Pak Edwin di dalam suatu undang-undang LPSK ditentukan secara lex stricte bahwa termasuk demikian juga di dalam pemeriksaan pra-adjudikasi, adjudikasi termasuk pos adjudikasi yang nantinya kalau termasuk seandainya ada suatu pelaksanaan pemidanaan kan gitu kan. Karena selama ini di pos adjudikasi pun kalau kita lihat kasusnya Agus Sondro juga kena pidana gitu loh. Padahal kalau kita lihat ketentuan-ketentuan terkait dengan JC itu ya bersyarat lah gitu lah ringan. Ini pun juga harus dipisahkan lah. Ini rupanya menimbulkan tafsir oleh penegak hukum sehingga seolah-olah perlindungan hukum itu harus hanya pada pemeriksaan pra-adjudikasi. Di adjudikasi belum tegas, termasuk di pos adjudikasi juga belum tegas. Begitu Mbak Gira, menurut saya. Oke, jadi sebetulnya belum ada aturan yang jelas ya mengenai perlakuan terhadap justice kolaborator ini, apakah boleh digabungkan atau tidak di persidangan, karena itu kewenangan seutuhnya dari majelis hakim. Kurang lebih seperti itu ya, Prof. Ibnu ya. Nanti kita akan coba gali lebih lengkap mengenai hal ini, tapi kita jeda dulu. Kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.